Selamat pagi, kita bertemu kembali dalam materi mata kuliah kewarganegaraan. Hari ini kita akan membicarakan tentang geostrategi atau ketahanan nasional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan tahun 2002, pengertian dari geostrategi bisa dikatakan sebagai geo dan strategi. Geo itu bumi, strategi itu adalah ilmu atau seni yang menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu di dalam keadaan perang dan damai. Geostrategi bisa juga diartikan sebagai suatu strategi di dalam memanfaatkan kondisi geografis negara dalam menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Arahannya tentang bagaimana merancang strategi pembangunan guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, dan sejahtera. Geostrategi bisa diartikan sebagai juga di dalam adalah strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia, serta memberi arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan guna mewujudkan masa depan yang baik, aman, dan sejahtera. Latar belakang geostrategi. Hal yang melatar belakangi geostrategi atau ketahanan nasional adalah adanya gejolak dan ancaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang bisa membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sejak diproklamasikan kemerdekaan kita hingga sampai saat ini. Jadi karena adanya ancaman dan gejolak ini, maka kita perlu membicarakan atau melakukan yang namanya ketahanan nasional ini ya, atau strategi ini. Yang kedua, karena adanya posisi geografis negara kita, potensi sumber daya alam kita, serta besarnya jumlah dan kemampuan penduduk yang dimilikinya, sehingga Indonesia menjadi ajang persaingan kepentingan dan perebutan pengaruh negara-negara besar. Itu yang melatar belakangi perlunya geostrategi bagi negara kita. Tujuan dari geostrategi ini adalah diperlukan di dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan, seperti tegaknya hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, serta terdapatnya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri. Inilah tujuan dari geostrategi. Fungsi dari geostrategi adalah untuk menangkal segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan atau biasa disingkat dengan AGHT ya, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integritas, eksistensi bangsa dan negara Indonesia dalam aspek-aspek, nah di aspeknya ada beberapa, aspek ideologi. Aspek ideologi ini adalah dengan ketahanan nasional dapat menjamin kelangsungan hidup ideologi bangsa dan negara kita. Jadi ideologi bangsa tetap terjamin, tetap kelangsungan hidupnya. Kemudian adalah aspek politik. Dengan ketahanan nasional kita dapat mengejar ketinggalan dari negara maju dengan melakukan proses perubahan atau modernisasi, penegakan hukum, dan menegakkan disiplin nasional. Dan fungsi berikutnya dari aspek ekonomi. Dengan ketahanan nasional atau geostrategi ini, kita dapat melakukan kegiatan yang berkaitan
dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dalam usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik individu maupun kelompok. Kemudian fungsi berikutnya dari sosial budaya, dengan ketahanan nasional ini dapat menjamin kelangsungan kehidupan sosial budaya bangsa dan negara. Kemudian dari sisi pertahanan keamanan, ini punya fungsi dengan ketahanan nasional dapat melindungi kepentingan bangsa dan negara demi terwujudnya kelangsungan hidup bangsa. Itulah rekan mahasiswa fungsi-fungsi dari geostrategi. Nah, ini fungsi secara umum bisa disampaikan sebagai berikut, yaitu sebagai pengarah bagi pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam semua aspek yang di atas tadi ya, sehingga tercapai kesejahteraan rakyat. Ya. Di aspek-aspek yang 5 tadi untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Kemudian menyatukan pola pikir, pola tindak, dan cara kerja intersektor, antar sektor, dan multidisipliner. Jadi sebagai pemersatu pola pikir, pola tindak, dan cara kerja. Baik, selanjutnya tentang sifat-sifat dari geostrategi. Sifatnya adalah pertama, bersifat manunggal. Ya, artinya apa? Artinya adanya kesatuan yang bersifat komprehensif integral antara Trigatra dan Pancagatra yang dilaksanakan secara serasi, seimbang, dan harmonis. Nah, ini istilah Trigatra dan Pancagatra nanti akan kita bicarakan setelah slide-slide berikutnya ya. Kemudian bersifat mawas ke dalam, artinya ini ditunjukkan ke dalam diri bangsa dan negara sendiri karena bertujuan untuk mewujudkan hakikat dan sifat nasionalnya. Ketiga, bersifat kewibawaan, yaitu mewujudkan kewibawaan nasional dan harus diperhitungkan oleh pihak lain ya. Jadi supaya kewibawaan bangsa kita tidak diremehkan. Keempat, berubah menurut waktu, ya, artinya ini geostrategi ini bersifat dinamis ya, jadi bisa berubah disesuaikan dengan keadaan dan kondisi bangsa. Jadi tidak statis tapi dinamis, jadi dia berubah-ubah. Bagaimana kita merancang strategi ya, atau merancang ketahanan nasional kita. Berikutnya adalah tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan kekuatan. Ya. Dapat dipandang sebagai suatu alternatif lain selain menggunakan adu kekuatan dan adu kekuatan yang umumnya dianut oleh negara-negara maju. Nah, ini. Kemudian sifatnya keenam adalah percaya diri sendiri. Ya. Jadi dengan perkembangan dan peningkatannya berdasarkan sikap mental percaya pada diri sendiri. Sifat geostrategi adalah tidak tergantung pada pihak lain. Jadi ini geostrategi dibangun dan dikembangkan atas dasar kemampuan sendiri dengan memanfaatkan segala aspek kehidupan nasional kita. Konsepsi dasar dari geostrategi ya. Konsepsi itu adalah teori atau model yang merupakan pedoman dalam menciptakan ketahanan melalui pembangunan seluruh aspek ketahanan nasional ya. Ini kita kenalkan dengan model konsepsi model Astagatra yang tadi mungkin kita singgung di atas. Jadi Astagatra ini berisi tentang 8 gatra yang dibagi dalam 2 jenis ya, yaitu Trigatra dan Pancagatra. Untuk Trigatra itu meliputi geografi, SDA, dan demografi. Kemudian yang Pancagatra itu adalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Jadi
Di dalam ketahanan nasional ini dirumuskan dalam secara matematis ya, ini bahwa K itu fungsi dari Trigatra dan Pancagatra, dan T adalah fungsi dari G, D, A, I, B, E, S, H. Nanti kita lihat di slide berikutnya keterangannya tentang rumus ini. K itulah kondisi kekuatan nasional yang dinamis. Ya, kondisi kekuatan nasional dinamis. G ini kondisi grafi, D ini adalah kondisi demografi kita, A tadi adalah kondisi kekayaan alam, I itu kondisi tentang pemahaman dan pengamatan ideologi, P itu tentang kondisi sistem politik kita, E itu tentang kondisi sistem ekonomi, S itu kondisi sistem sosial budaya, H itu adalah kondisi sistem Hankam, F ini adalah fungsi dalam pengertian matematis, dan T itu dimensi waktu. Jadi antara Trigatra dan Pancagatra adalah ada hubungan atau korelasi yang saling tergantung atau interdependensi ya. Sehingga keduanya bersifat komprehensif integral di dalam yang namanya Astagatra. Komponen-komponen dari Astagatra tadi kita disebutkan ada dibagi dua, yaitu Trigatra dan Pancagatra. Untuk Trigatra ini komponennya tadi sudah kita baca bersama, ada tiga ya. Pertama adalah aspek geografi. Ya, ini berkaitan dengan letak kondisi bumi di mana negara kita berada. Kemudian aspek sumber daya alam. Sumber daya alam ini bisa dibagi lagi dalam tiga golongan, sumber daya hewani, nabati, dan mineral. Kemudian pengelolaan sumber daya alam dilakukan berdasarkan asas maksimal, yaitu digunakan secara menyeluruh dan sungguh-sungguh oleh seluruh elemen bangsa dan negara. Lestari artinya kita mengutamakan kelangsungan hidup secara berkelanjutan di dalam mengelola SDA ini. Kemudian daya saing. Di daya mengelola kita juga harus berorientasi pada kualitas dan kuantitas yang bisa dimiliki daya saing dan produk sumber daya negara asing lainnya. Nah, yang selanjutnya adalah aspek demografi atau aspek kependudukan. Ini melihat dari segi permasalahan yang dihadapi dalam kependudukan yang meliputi jumlah penduduknya, komposisi penduduk, dan juga distribusi penduduk atau penyebaran penduduk. Selanjutnya kita akan bicarakan masalah aspek dari Astagatra yang 5 atau disebut Pancagatra. Jadi Pancagatra ini meliputi 5 aspek ketahanan nasional dalam kehidupan sosial, yang kehidupan yang intangible ya, tidak bisa dilihat. Pertama adalah Gatra tentang ketahanan nasional di bidang ideologi. Jadi tentang pemahaman dan pengamalan nilai ideologi Pancasila. Yang kedua adalah ketahanan nasional di bidang politik. Nah, kehidupan politik yang damai, tertib, adil, jujur, dan demokratis, serta tercipta stabilitas politik yang dapat mengatasi ATHG, ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan. Aspek yang kelima yaitu ketahanan nasional di bidang ekonomi. Ini tersedianya pangan, sandang, lapangan, kemudian perumahan, serta menurunnya angka kemiskinan, sehingga dapat mengatasi segala ATHG ini. Kemudian ketiga adalah ketahanan nasional di bidang sosial dan budaya, yaitu contohnya tersedianya pendidikan yang murah dan berkualitas, menghormati sopan santun, beretika, dan bangga menjadi anak Indonesia. Dan Gatra yang kelima adalah Gatra ketahanan nasional di bidang Hankam,
yaitu rasa aman, damai, tidak ada sengketa dengan bangsa lain, serta percaya pada kemampuan diri sendiri. Itulah Pancagatra dari komponen Astagatra. Kita akan bicarakan tentang bagaimana implementasi ketahanan nasional ini di dalam negara kita ya. Di implementasi ketahanan nasional dalam bidang politik, ya, ini ada beberapa bidang. Di dalam bidang politik ini diharapkan menciptakan situasi politik yang kondusif ya bagi peningkatan daya saing bangsa. Beberapa hal yang harus dilaksanakan ini adalah satu, dalam menghadapi globalisasi perlu peningkatan potensi diplomat untuk menjadi perunding di tingkat internasional ya. Jadi diplomat kita atau wakil-wakil yang kita tempatkan di negara-negara lain, nah ini harus bisa menjadi perunding di dunia internasional. Kemudian mengembangkan politik luar negeri yang bebas aktif, perlu dikembangkan. Kemudian ketiga, penyelesaian masalah disintegrasi dan otonomi. Kemudian bisa penataan sistem politik yang dapat menjamin kestabilan pemerintahan. Dan kemudian sistem birokrasi yang efisien. Kemudian implementasi ketahanan nasional di bidang ekonomi. Itu pada dasarnya adalah menciptakan perekonomian yang kondusif. Dan beberapa hal yang bisa dilaksanakan seperti menentang kebijakan fiskal, mengembangkan industri yang berorientasi pada produk dalam negeri, menggiatkan swasembada pangan, meningkatkan iklim investasi yang baik, mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan, mengembangkan sistem pasar, mengembangkan sistem modal yang sehat, transparan, dan efisien, mengelola kebijakan mikro dan makro, dan meningkatkan efisiensi BUMN maupun BUMD. Atau bahkan sekarang ada BUMDes ya, BUMDes. Kemudian implementasi ketahanan nasional di dalam bidang sosial dan budaya. Ini adalah menciptakan sumber daya manusia yang kompeten, kondisi sosial yang stabil, dan mengembangkan kebudayaan yang merupakan karya bangsa. Beberapa hal yang harus dilaksanakan ini adalah meningkatkan HDI atau Human Development Index Indonesia ya. Jadi bagaimana indeks pengembangan di Indonesia dengan melakukan peningkatan mutu pendidikan. B yaitu meningkatkan taraf pendidikan dengan memberikan dana pendidikan sebesar 20% dari dana APBN. Dan C, memperbaiki lingkungan dengan penataan daerah industri, bisa meningkatkan disiplin masyarakat, dan meningkatkan kualitas pendidikan agama, kerukunan, serta toleransi antar agama, mengembangkan sistem jaminan sosial, mengembangkan kebebasan berekspresi dalam bidang seni dan budaya, meningkatkan peran serta perempuan dalam bidang politik dan ekonomi, mengembangkan iklim yang kondusif dalam rangka peningkatan derajat kesehatan dan prestasi, dan juga percepatan proses pembangunan daerah tertinggal. Dan selanjutnya tentang implementasi ketahanan nasional dalam bidang hukum. Ini adalah untuk menciptakan kondisi tertib hukum dan menjamin kepastian hukum. Beberapa yang bisa dilakukan adalah meningkatkan profesionalitas aparat penegak hukum dan sarana penunjang, meningkatkan pemberantasan korupsi, meningkatkan kesadaran HAM, mengembangkan budaya hukum, menyelenggarakan proses pengadilan yang cepat, mudah, murah, dan terbuka untuk meningkatkan kepastian hukum. Nah, itulah rekan-rekan mahasiswa, implementasi ketahanan nasional di dalam berbagai macam bidang sudah kita bahas. Saya rasa itulah akhir dari materi kita tentang geostrategi. Mudah-mudahan materi sedikit ini bisa menjadi trigger bagi kalian atau bagi kita semua untuk lebih mendalami
lagi tentang geostrategi ini. Nanti kita akan dalami lagi lewat diskusi-diskusi di dalam WA grup kita. Itu yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.